back to my channel. Jadi kali ini sesuai janji aku kemarin, jadi aku mau bahas tentang apa sih itu gap year. Dan spesial untuk hari ini aku nggak sendirian karena hari ini aku kedatangan tamu spesial. Cie spesial. Tada! Ini dia tamu spesial aku tadi. Halo Kansa. Halo. Jadi nantinya dia yang akan ngebantu kita buat ngejelasin sedikit seputar gap year ya Kansa ya. Betul sekali. Oke, langsung aja. Tapi sebelum nonton videonya jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya ya. Dan Instagram aku di sini @apriliarn_, dan TikTok aku di sini sama Instagram aku juga di sini. Oke, let's go. Oke, jadi kemarin aku udah taruh question di Instagram aku dan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari kalian, dan mungkin nantinya Kansa akan membantu kita buat sedikit bercerita atau sedikit memberi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, langsung aja. Kemarin ada pertanyaan yang pertama. Jadi pertanyaannya adalah, sebenarnya apa sih gap year itu? Oke, langsung aku jawab ya. Jadi informasi dulu, aku itu gap year. Dan sebenarnya gap year itu apa sih? Sebenarnya di Google itu banyak banget ya pengertian dari gap year sendiri. Cuman aku mau mengkomunikasikan kepada kalian secara gampangnya gitu ya. Untuk gap year sendiri itu lebih ke kayak gimana keadaan seseorang memilih untuk menjeda. Jadi kayak contoh misal aku gitu ya, aku saat lulus SMA itu tidak langsung kuliah, tapi aku memilih untuk aku berhenti dulu 1 tahun. Nah, itu dinamakan gap year. Oke, berarti kata lainnya tuh di skip gitu ya kan Iya, saya? betul banget, di skip. Benar. Nah, jadi itu adalah seputar jawaban sedikit dari Kansa tentang apa sih gap year itu. Gitu. Kok gitu? Nah, setelah kita tahu jawaban dari pertanyaan yang pertama tadi tentang apa sih gap year itu, dan selanjutnya ada pertanyaan lagi yang masuk, yaitu apa yang menyebabkan kamu memilih untuk gap year? Seperti itu. Berat ya kalau Iya, berat jawab banget. pertanyaan kayak gini, Allah. Oke, aku jawab ya. Yang menyebabkan aku gap year adalah gini. Dulu itu waktu SMA kelas 3, namanya anak muda gitu ya, belum tahu sama sekali arah tujuan aku mau dibawa kemana. Jadi tujuan hidup aku tuh kayak gimana ya, aku tuh mau dibawa kemana sih, aku ini mau ngapain aja, plan aku tuh harus gimana, aku belum tahu. Maafin banget ya Allah, hidup aku ini hancur berantakan gitu. Jadi makanya tersendatlah di situ. Yang menyebabkan gap year tuh kayak gitu. Oke, berarti itu adalah salah satu keputusan ya kan, satu keputusan terberat Iya. di dalam hidup. Nah, itu adalah jawaban dari pertanyaan yang kedua. Mungkin sedikit bisa membantu kalian. Dan lanjut aja ke pertanyaan ketiga ya kan saya. Oke, pertanyaan ketiganya adalah, pernah nggak ada pilihan untuk memilih PTS gitu? Oke, aku jawab ya. Jadi selama aku gap year gitu ya, otomatis di rumah terus, pikiran untuk aku harus kuliah di mana nih gitu, masa gap year nanti gimana, apa kata tetangga, apa kata saudara gitu Ya, kan. bener banget. Aku memilih untuk PTS itu ada banget. Waktu itu aku pengen banget pilih ke IKJ, kalau kamu tahu itu jauh banget ya di Jakarta, Ya, sedangkan betul. kita ada di desa seperti ini. Terus ada juga aku pilih Lasela College. Iya, 2 pilihan itu aku pilih, tapi ternyata kok dibicarakan lagi ya dengan orang tua aku. Iya. Aku tuh mau gini-gini loh mah, kayaknya kok kalau diomongin tetangga sakit hati ya aku ya gitu. Iya. Tapi ternyata orang tua aku tidak mengizinkan. Jadinya ya udah, aku nurut.
berarti pilihannya tetap menunggu di PTN tapi ikut yang tahun depannya gitu ya. Oke, jadi pilihan di PTS itu tetap ada, cuman gimana ya kalau kita tuh dari awal itu pengennya tetap di PTN, mau gimana lagi gitu. Dan Nanti- orang tua mendukungnya juga udah di PTN Iya. aja kayak gitu. Nah, ya. Nanti kalau kita ngejalaninnya karena kepaksa di PTS gitu kan ya, terus kita nggak, ya Allah pengennya itu di PTN gitu, terus sudah terlanjur di PTS, nanti malah kitanya di jalan apa tuh namanya, Tersendat juga beban betul, ya kan. betul sekali. Tapi perlu diingat ya, PTS atau PTN itu sebenarnya tidak ada masalah. Cuman balik lagi kepada orang tua gitu ya, kita harus nurut. Udah pada deh, orang kalau tua. kata orang tua tuh itu ya itu, tolong ridho jangan orang tua. dibantah ya, Bener. karena kalau dibantah itu aduh akhirnya Iya, kena imbasnya, bener banget. Dan ya aku kan? tuh udah pernah ngalami itu kan, karena dulu tuh kayak pernah punya pilihan ngotot dengan pilihan aku sendiri, dan itu tuh kayak dari orang tua tuh nggak ada dukungan sama sekali gitu loh. Jadi ya, jadinya orang tua imbasnya itu nantinya betul. di tengah jalannya itu ada aja masalah, ada lika-likunya gitu. Orang tua nomor satu guys. Betul sekali. Oke. Iya. Dan dikarenakan masih azan, jadi kita skip dulu ya guys. Bye bye. Oke guys, jadi azannya udah selesai. Jadi kita akan lanjutin buat question hari ini. Tadi sampai pertanyaan keberapa ya kan saya? Yang ketiga. Oh iya, pertanyaan ketiga. Oke, berarti sekarang masuk ke pertanyaan keempat ya. Oke, pertanyaan keempat tuh ada yang masuk gini, Sa. Sebenarnya apa saja sih yang kamu lakukan selama gap year? Oke, aku jawab ya. Selama gap year itu yang pasti aku di rumah, bener-bener gak keluar rumah selama 6 bulan kurang lebih. Wow. Bener-bener bertelur gitu akunnya ya. Iya, bertelur. Udah kayak ayam aja. Habis itu sama sih layaknya orang nganggur di rumah aja gitu. Aku bersih rumah, piket rumah gitu lah ya istilahnya. Oke. Dan Ngebabu gitu ya. betul banget lu. Mau ngomong kita aku salah. Ngebabu dulu. Terus pastinya juga belajar sih. Ini nggak peres ya guys, ini benar-benar belajar. Nah, ngomongin belajar nih, Sa. Kamu tuh dulu kayak ikut kayak semacam bimbel gitu atau emang otodidak nih, belajar sendiri di rumah atau gimana? Oke. Gitu. Sebelum aku ngomong belajar nih ya, jadi waktu SMA dulu aku itu sebenarnya jurusan IPA. Dan aku sekarang kan kuliah yang mengharuskan aku untuk waktu itu SBMPTN aku ikutnya ya, dan harus ikut IPS. Nah jadi aku belajar lagi nih, belajar ulang lagi dari awal, benar-benar belajar dari awal banget. Aduh susah banget, berat banget gitu ya, males pol gitu. Berat apa tuh, Sa? Aduh beban hidup yang dipikul sendiri gitu. Tadi pertanyaannya gimana ya, lupa. Aduh, belajar sendiri atau bimbel? Oke, bimbel. Bimbelnya untuk bimbel aku bimbel online. Oh, ikut bimbel Bimbel online, Oke. tapi memang yang menurut aku kan bimbel online banyak ya. Tapi aku benar-benar milih yang privat aja deh di aku gitu, daripada buang-buang uang. Aku nganggur juga udah. Orang tua aku buang-buang uang, aku bimbel online gitu. Udah itu aja. Sama aku beli buku. Tahu kan ya buku persiapan SBMPTN gitu yang tebelnya segini, itu benar-benar dipelajarin setiap hari. Nanti bisa itu ya direkomendasiin, kayak kamu belinya di itu ya, di online shop gitu. Benar? Di Gramedia sih. Oh, di Gramedia. Nanti bisa ya sedikit dibocorin tentang apa sih bukunya yang buat belajar. Buat kalian. Nanti aku taruh di sini. Oke. Terus nih, Sah, ngomongin masalah bimbel nih. Terlintas di pertanyaan aku, di pikiran aku ya. Kamu memilih untuk bimbingan online. Apa kamu tuh kayak memilih bimbingan online karena kamu tuh emang bener-bener gak mau keluar dari rumah itu? Apa itu ada salah satu sangkut pautnya gitu? Iya, salah satunya adalah aku malu untuk keluar rumah. Karena bisa dibilang mungkin mental aku gitu ya, kayak aku nggak mau tetangga aku tuh ngomongin aku. Iya benar. Ngerti kan ya omongan tetangga? Ya, omongan pedes tetangga banget, guys. pedes banget. Lebih gitu. pedes dari cabe bon cabe.
Yang level berapa sih paling atas itu? 30. 35 cuy. 35. Aduh. Udah deh. Udah. Itu pokoknya intinya aku tetap di rumah. Jadi aku milih beli online. Selain omongan tangga juga aku malu kadang sama saudara-saudara aku kan, karena tetangga aku juga saudara aku gitu lah ya. Oh gitu. Gimana ya? Oh iya. Terus ya udah, aku milih untuk beli online aja. Oke. Nice. Nah, ada lagi nih yang ada di pikiran aku, terlintas yang ada di pikiran Apa aku. Dulu kamu tuh gap year kan setahun ya, nunggu setahun. Nah, itu berarti kamu belum ada corona itu ya? Belum ada. Semoga corona cepat balik lah ya. Amin. Udah capek guys. Iya. Event-event aku juga menunggu. Nah, kasihan makanya banget. itu. Masa kuliah cuma 6 bulan cuy. Iya loh. Terus bener-bener ngerasain pulang. kampus cuma berapa bulan? Iya, nanti aku bakal cerita gimana suka dukanya waktu kuliah online, sekolah daring kayak gini. Aduh, pusing guys. Oke, lanjut Nisa. Satu lagi pertanyaan dari aku. Selama kamu gap year nih, kamu pernah nggak sih kayak kepikiran aku pengen jualan ini nih, jualan itu nih, atau emang kamu bener-bener udah fokus aja belajar di serta kamu belajar? Oke, langsung dijawab ya. For information, sebenarnya aku dari SMA itu senang banget jualan. Bahkan sudah jualan dari SMA itu kelas 1. Oh ya. Awal teman-teman aku belum pada booming online shop, aku tuh udah booming. Oh gitu. Dan kamu tahu penghasilan aku dari situ 3 hari sekali itu sudah 300.000. Wih, mantap. Untuk kalian kok mahasiswa sih? Masih pelajar ya. Nah, terus mandek. Apa tuh mandek? Berhenti. Gara-gara aku waktu itu ada paskibraka, kepotong sama itu kan karantina ya, jadi tidak ada sama sekali pegang HP, itu tidak boleh gitu. Mandek dari situ. Terus habis itu setelah selesai karantina kan lanjut masuk lagi seperti biasa. Ya, masuk sekolah ya. Tapi dari situ pelanggan aku tuh kayak yang balik lagi dari awal gitu loh. Aku harus bener-bener ngejar promosi lagi. Bener Nah, terus habis itu ya udah deh dimandekin aja, kayaknya aku udah cukup lelah dengan promosi yang berkali-kali ini, tapi kok kayaknya sudah tidak mampu ya gitu. Dan aku juga waktu itu posisinya mau pokoknya SMA kelas 2 tapi udah akhir-akhir gitu loh. Jadi kayak yang aku sendiri juga ikut organisasi, bingung banget gimana cara bagi waktunya. Mungkin lain waktu nanti kita bakal cerita gimana sih cara manage waktu kita, karena aku dulu tuh juga suka banget kayak jualan, apapun aku jual pokoknya. Oh ya, tadi belum menjawab ya pertanyaannya. Pertanyaan Untuk yang sampai lupa. gap year, itu sebenarnya aku juga berusaha berjualan lagi, tapi beda produk. Untuk yang SMA itu aku jual produk kayak tas, kayak dompet, kayak gitu, sling bag gitu. Tapi kalau untuk yang menunggu pas gap year ini aku jual skincare. Terus aku juga jual masker, maskeran, skincarean kayak gitu. Tapi karena waktu pas keadaan itu online shop tuh sudah benar-benar booming. Kamu tahu kan ya, marketplace juga sudah ada di mana-mana. Dan notabene kan masih jadi pemula lagi nih, ya kan? Kembali lagi kan ya. Jadi promosi tuh kayak untuk di Instagram aja tuh kok susah banget gitu. Apalagi sama kemarin gitu kan ya. Iya, apalagi gak ada budget buat nge-endorse, PP, udah deh, lemah kan ya di situ. Jadi kayak ya udah deh, cukup sekian. Terima kasih. Gitu. Oke, jadi buat kalian para pejuang gap year, jangan pernah putus asa, karena selama kamu gap year tuh pasti ada kok kegiatan nantinya yang positif banyak yang banget bisa hal kalian lakuin, yang belum pernah kamu lakuin, bisa kamu lakuin. Jadi jangan pernah meng-underestimate gap year itu tuh bener-bener buruk banget loh. Ya udah, itu emang kata masyarakat buruk, tapi kamu harus bisa mengubah mindset kamu sendiri. Betul, harus mengubah mindset orang-orang juga. Kalau nggak gap year itu nggak kayak gini, nggak seburuk yang kamu kira. Ya, betul sekali. Oke, mungkin pertanyaan ini cukup sampai segini sih. Segini aja. Dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah,
Oke, lanjut di pertanyaan selanjutnya. Oke, gitu banget ya saya. Masih semangat guys Sisa buat cerita tentang gap year? Pol Harus banget. semangat ya, karena siapa tahu ini nanti bisa menginspirasi sedikit Ini buat semua untuk kalian. kalian. Nah, oke, bener banget. Oke, saya lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaannya tuh gini. Menurut kamu nih, gap year tuh sebuah kesalahan nggak sih, Sa? Langsung backsoundnya langsung ku menangis gitu ya. Oke. Untuk gap year sebuah kesalahan atau bukan, menurut aku tergantung bagaimana kita menyikapinya. Tapi kalau versi aku, ucapkan lagi ya teman-teman, Iya. ini versi aku. Versi aku di garis bawah ya. Oke, aku tidak merasa menyesal atau benar-benar bersalah gitu dengan gap year yang udah aku tentuin gitu di hidup aku, karena dari situ aku belajar apa sih yang salah dari aku, apa sih yang sekiranya harus aku benerin gitu loh. Karena memang memilih cita-cita gitu ya, maksudnya memilih PTN Iya, atau bener. kamu ingin PTS. apapun itu yang setelah kamu lulus SMA kamu mau kemana, itu benar-benar harus ditentuin guys, karena sekali lagi tujuan kita hidup itu harus bermanfaat untuk orang lain Iya, dan untuk bener. diri kita sendiri. Betul banget. Jadi nggak asal aku mau masuk PTN nih, ya udah jurusannya ini aja, ikut-ikutan temen, ikut-ikutan tren. Iya bener banget itu Loh. kesalahan terfatal buat kita guys, karena kalau kita tuh udah kuliah, nantinya kita tuh udah mikir nanti kita setelah lulus kuliah kedepannya mau jadi apa ya gitu. Plannya harus sampai situ Nah, guys, nggak bener boleh banget. plannya kayak ya udah aku kuliah cuman pengen apa sih, pakai baju OOTD Nah, betul. nggak gitu doang, Pengen karena keren hidup gitu kamu ya. nggak cuman hanya menye-menye sekitar itu aja. Nggak masalah OOTD, nggak masalah keren, kita udah keren guys. Oke, balik lagi ke topiknya. Jadi jangan pernah takut untuk gap year, Iya. karena itu tuh bukan sebuah kesalahan, cuman itu tuh keberhasilan yang tertunda gitu aja. Iya. Mikirnya gitu aja. Karena yang Dan terlambat nggak selalu, aduh bingung, gua lupa kata-kata. aduh gimana coy. Dan setelah lupa, yang benar ini guys. Yang tertunda tidak selalu membuat kecewa. Jadi tetap semangat teman-teman. Semangat, 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 semangat. Horas, apa sih? Ye. Makin gak jauh. Oke, mungkin udah untuk pertanyaan yang kali ini udah cukup ya teman-teman. Jadi kita bakal lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya itu adalah gimana sih suka duka memilih menjadi gap year? Ya, mau sukanya dulu atau dukanya dulu? Terserah deh, kalau aku sih lebih ke duka karena hidupnya tuh penuh Ya, duka. biar happy ending ya. Oke. Oke, Happy betul ending. banget. Oke. Untuk dukanya dulu. Setelah pembicaraan kita yang lama ini, di awal sudah aku bilang dukanya itu adalah aku takut keluar rumah, aku takut dibicarakan tetangga, karena tetanggaku juga saudaraku, ya kan. Jadi menurut mereka pedas dan aku tidak kuat dengan menahan itu semua, gitu ya. Itu dukanya. Biasanya nangis kan? Di sini kasih backsound itu ya, jangan lupa. Oke, untuk yang sukanya, ini aku suka banget. Aku Suka banget ya? Suka banget dan banget. pengen banget cerita ke kalian. Harus didengar baik-baik, pasang telinga Pasang telinga, baik-baik, guys. guys. Sukanya adalah di situ aku belajar gimana sih caranya menghargai orang. Maksud aku paham gak sih nyampe sini? Iya. Karena dari omongan tangga itu, aku itu jadi kayak menyaring gitu loh, kayak Iya benar. ya udahlah, orang yang gap year itu belum tentu buruk, Nah, belum tentu bodoh. Betul Jadi banget. kayak aku bisa menghargai orang lain yang memang gagal di beberapa kegiatan mereka gitu loh. Benar. Jadi kayak ya udah, aku belajar dari situ tentang bagaimana mengkaji diri aku. Apalagi untuk kalian yang misalkan nih anak SMA gitu ya, belum punya tujuan, belum bener tujuan deh kayak aku gitu. Iya. Hidupnya bener-bener SMA kelas 3 ya udah lempeng aja, lulus aja, nggak tahu jurusan apa yang bakal aku ambil. Nah, betul. Di situ aku mengkaji lagi apa sih yang aku mau cari. Biasanya anak SMA itu
menggebu-gebu, suka banget kayak aku pengen nih sekolah habis SMA ya, Mm-mm. yang dapat seragam. Nah ya, Paham aku maksud aku paham kata dinas sekali. teman-teman. Mhm. Balik lagi, tujuan kamu apa? Kalau cuman pengen sekolah dapat seragam Nah, keren, iya, posting di betul. Instagram, nggak ada gunanya. Iya, pakai aja Tulis. seragamnya, dipakai aja. Terus Seragam ada SMA foto. aja lu pakai Nah, gitu loh, ya kan? Tolong berhenti di tujuan awal itu. Maksud aku bener-bener kalian mengkaji gitu loh. Mhm. Apa sih yang kamu pengen kejar? Cita-cita kamu dari awal tuh mau gimana? Tujuan hidup kamu mau gimana? Jadi bener bener-bener harus di-plan dari situ. Mhm. Nggak cuman kayak aku pengen dikata dinas nih biar Mhm. kayak teman-teman ini pakai seragam kayaknya Nah, keren. betul Ya nggak banget, sih? Karena betul banget. pasti di pikirannya anak SMA itu setelah lulus SMA terus masuk ikatan dinas atau Nah. sekolah kedinasan itu paling keren, paling derajatnya Ya, wow, betul ya nggak sih? banget, betul sekali. Itu suka Padahal itu adalah kesalahan yang fatal ya. Kamu tuh benar, maksudnya apa itu namanya, sekolah kedinasan itu impian semua orang. Betul. Pasti impian semua orang. tapi Cuman balik lagi ke tujuan kamu gitu. Kalau kamu memang pengen ke sekolah kedinasan, berarti memang tujuan kamu itu buat kedepannya. bener-bener niat eh, dari hati. iya, dari hati. Ya, Karena kita tuh meskipun sekolah di sekolah kedinasan itu tuh berat guys. Jadi nggak awalnya aja Iya, yang berat, kayak kamu tapi tuh harus perjalanannya juga berat. harus mikir gitu. mampu gak sih kalau aku misalkan Nah. masuk di kedinasan A gitu ya, Hmm. otak aku mampu gak nih? Iya. Ngerti nggak sih? Nah, Kalau maksud betul kamu, sekali. uh-uh. Jangan memforsir diri itu terlalu tinggi gitu. Tuh. Oke, sukanya itu ya. Iya, Paul itu bener-bener hal Betul. yang apa ya, aku bersyukur aja gitu. Iya. Walaupun gap year, maksudnya tuh aku bisa tahu gitu loh apa tujuan hidup aku. Oh ternyata kalau aku masuk ikatan dinas ini, karena memang aku jujur dulu aku sangat tergila-gila dengan sekolah ikatan Nah, dinas, sama saat sekolah gitu. kedinasan. Jadi kayak aku gap year, aku mengkaji ulang diri aku kayak gimana, aku menemukan di titik sampai kayak gitu, aku Betul. bersyukur banget. Betul banget. Terima kasih Tuhan gitu. Jadi dari sini kita belajar cara menghargai waktu juga, cara menghargai orang. Jadi jangan menilai orang tuh dari covernya gitu Ya, loh guys. jangan terlalu merendahkan orang Bener, gitu. betul banget itu. Ya coverku kayak gini guys. Sama. Oke, lanjut ya. Oke, udah. Oke. Dan itu adalah sedikit jawaban dari kita, dari Kansa. Mungkin bisa membantu, mungkin sedikit menginspirasi kali ya, Iya, atau mungkin sedikit bisa membantu kegalauan kalian. Terus semangat tetap teman-teman yang semangat. gap year. Kalian nggak apa-apa sedih, nggak apa-apa Nah. banget merasa terpuruk. Itu Betul. nggak apa-apa banget. Cuman ya udah gitu. Itu hanya sebagian dari hidup kamu. Nggak seluruh total dari Iya, hidup. betul. Kamu bisa merubah hidup kamu menjadi lebih baik lagi Iya, ke depannya. benar. Oke. Jangan stuck di tempat. Oke, betul banget. Jangan sampai stuck di tempat karena itu adalah pemicu kegagalan kamu yang sesungguhnya. Sedih banget deh kalau kayak gitu. Betul. Dan mungkin cukup itu ya saya yang bisa kita jawab, yang bisa kita bantu. Sedih. Nah, jangan sedih dong. Pokoknya tetap semangat buat semuanya. Nggak hanya yang gap year, tetap semangat buat kalian pejuang. Semuanya. Pejuang kuliah, pejuang Pejuang kerja, apapun. pejuang apapun tetap harus semangat. Nggak boleh patah semangat, apalagi kalian menemukan satu kegagalan itu bukan menjadi kegagalan yang seterusnya. Aku pernah dengar quotes ini, habiskan 7 kegagalan di masa muda. Wah, mantep tuh, cakep. Kok bisa kuat sekarang saya? Nggak tahu ya, jadi aneh. Oke guys, mungkin cukup itu video dari kita. Dan untuk Kansa, terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu, sudah membantu kita untuk sedikit menceritakan ya tentang apa sih itu gap year, gimana sih selama gap year, tips dan triknya, dan mungkin sedikit memotivasi seperti Betul. itu. Mungkin semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan, kita bisa buat video-video lagi selanjutnya yang mungkin nantinya bisa bermanfaat untuk kalian juga. Oh ya, Seperti itu guys. jaga-jaga kesehatan ya teman-teman, karena ini lagi musim pandemi. Iya, bener Kalian banget. harus patuhi prokes yang ada. Iya, Udah betul patuhin banget. aja yang ada, jangan dibantah. Nah gitu ya, biar corona cepet kelar, biar kita bisa aktivitas seperti biasanya lagi. Betul. Nah, yang penting
penting tuh emang prokes guys, dan jaga kesehatan selalu, jaga pola makan, Jangan lupa minum vitamin. tidurnya yang teratur. Apalagi Sa? Udah kali ya. Banyak minum air putih. Oke, betul. Penting banget di garis bawah ya guys. Banyakin minum air putih. Itu betul banget. Oke, mungkin cukup sekian kali ya. Omongan kita yang ABC sampai Z yang dari tadi nggak kelar-kelar gitu. Cukup sekian aja nggak disudahi ya. Nah, boleh banget kalian juga komen di bawah. Nanti kita mau bikin konten apa, seputar apa itu boleh banget. Dan nantinya bakal kita bikinin insya Allah ya kalau kita luang waktunya. Karena kita tuh jarang ketemu guys. Kita juga jarang keluar jalan. Oh iya, jangan lupa ya mampir ke TikTokku karena kayaknya aku bakal collab make up art Iya gitu. benar, betul. Saksikan dan tunggu ya. Karena kita bakal nanti collab di TikTok dia. Dan nanti TikToknya tadi udah di spill di depan ya kan. Jadi buruan di follow, buruan di apa ya namanya? Diikutin deh Nah, semua diikutin bener banget. Karena insya Allah menyenangin kok guys. Iya, menghibur kalian di masa pandemi ini Nah, yang iya, membuat bener. stres. Nah, ya kan? betul sekali guys. Udah kali ya, cukup. Cukup kali ya. Sampai sini aja guys, gak usah bertele-tele ABC sampai Z-nya. Mungkin kalian juga udah muak ngedengerin omongan kita yang gak jelas dari Muka aku tadi udah terpampang yang Oke, banget di kamera. sekali lagi terima kasih buat Kansa dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dan Kansa pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Oke, sebelum menutup video pada kali ini, pokoknya jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng. Ya, Nah, itu betul banget. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. penting banget tuh. Oke, dan jangan lupa buat follow IG aku dan IG Kansa Dan TikTok aku. TikTok. Oke guys, cukup sekian video aku kali ini. Aku mohon maaf kalau aku ada salah kata ataupun ada dari Kansa yang Iya, maaf ya. kurang Mulutnya emang mengenakan. kadang sulit dikontrol. Dan cukup sekian. Sampai jumpa di next video guys. Bye bye.